Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari, dalam hidup beriman itu ada istilah penyelenggaraan ilahi. Ada satu tarekat namanya Suster PI, Suster Penyelenggara Ilahi. Nah, tetapi yang di sini saya maksud adalah ada istilah penyelenggaraan ilahi. Artinya apa? Ada peran serta, ada karya Tuhan, ada tangan Tuhan yang bekerja. Bekerja di dalam apa? Di dalam kehidupan. Dan itu sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu, termasuk peristiwa Daud. Kalau Anda mendengar kisah Daud begitu heroik, begitu luar biasa, begitu menggambarkan seorang pribadi yang disertai Tuhan, yang mengalami penyelenggaraan Tuhan, yang mengalami lawatan Tuhan. Dan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Bagaimana Daud bermain-main dengan binatang buas, beruang, singa, bagaimana Daud mengalahkan Goliat, bagaimana Daud bisa mengalahkan ribuan laksaan, melebihi Saul. Ada tangan Tuhan bekerja. Ini yang disebut penyelenggaraan Tuhan. Begitu juga pada diri Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana kita percaya penyelenggaraan Tuhan itu? Ukurannya apa? Tolok ukurnya apa? Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal lagi. Daud juga pernah mengalami kejatuhan dalam dosa dan lain sebagainya. Pertanyaannya, penyelenggaraan Tuhannya di mana? Nah, disinilah sebenarnya kita diajak oleh Tuhan untuk apa, saudara-saudari? Untuk melihat kehidupan itu bukan secara parsial, tetapi secara global. Bukan secara sebagian-sebagian, tetapi secara keseluruhan. Bukan hanya mikro, tapi juga makro. Artinya apa, Romo? Artinya bahwa prosesnya belum selesai. Tuhan mengajak kita jangan melihat sepatah-sepatah, sedikit-sedikit, tetapi melihat proses yang sedang berjalan. Ini indahnya mengerti akan penyelenggaraan Tuhan. Juga kalau hidup Anda sakit, saya sakit, Anda punya musibah, kena musibah, saya punya musibah, atau apa saja, prosesnya sedang berjalan. Dan situasi di dunia ini bisa menunjukkan situasi kondisi kita secara spiritual, rohani, tetapi bukan segala-galanya. Artinya kalau Anda terkena musibah, terus Anda mengatakan, Tuhan tidak menolong saya. Tidak seperti itu. Ukurannya bukan itu, saudara-saudari. Ukurannya adalah bagaimana kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, menurut kacamata manusia, kita tetap mengalami kedamaian. Nah, itu yang disebut percaya akan penyelenggaraan ilahi. Di tempat ini juga saya pernah bercerita tentang seorang ibu yang berjualan tempe. Saudara-saudari, dia seorang Katolik, saya tidak perlu ceritakan siapa namanya. Dia hari-harinya membuat tempe, saudara-saudari. Tetapi pada waktu itu dia sibuk menolong tetangganya yang sakit. Padahal tempe yang dia buat, dia jual itu adalah usaha untuk menopang keluarganya. Dia seorang janda yang sudah agak berumur dan dia harus merawat anaknya yang sakit. Nah, si ibu setengah umur itu pekerjaan sehari-harinya membuat tempe. Tetapi hari itu, saudara-saudari, dia harus menolong tetangganya yang kesulitan. Dia menolong, sehingga dia kehilangan beberapa waktu untuk membuat tempe itu, tempe kedelai itu. Sehingga dia terlambat membuat tempe itu. Setelah dia selesai menolong tetangganya itu, badan tetangganya itu non-Katolik, dia beragama Katolik. Dia membuat tempe itu. Tetapi karena membuatnya terlambat, saudara-saudari, tempe itu belum benar matang, masih berjamur, masih setengah jadi. Artinya tempe itu memang harus dibuat dengan cara tertentu untuk akhirnya nanti dengan waktu tertentu nanti akan jadi tempe untuk siap dijual. Nah, karena dia membuatnya terlambat, saudara-saudari, si tempe tadi tidak jadi. Artinya baru setengah jadi. Artinya tidak layak jual. Dia sedih, saudara-saudari. Dia sedih. Nah, dia berpikir, hari ini anak saya makan apa? Saya ulangi. Dia berpikir, hari ini anak saya makan apa? Tempe yang seharusnya saya
terjual, tidak layak untuk dijual. Saudara-saudari, dia sedih. Tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Coba kemarin, kalau dia berpikir negatif, coba kemarin saya tidak menolong tetangga saya. Saya bisa membuat tempe, sehingga saya bisa menjualnya. Dia sedih. Beberapa waktu orang datang melihat tempe belum jadi, nggak jadi beli. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara yang terkasih? Karena dia yakin bahwa penyelenggaraan Tuhan terjadi. Dia yakin Tuhan tidak meninggalkan dia. Makanya ada lagunya kan? Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Perhatikan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pada saat kita tidak sanggup lagi, pada saat Daud tidak sanggup lagi, tangan Tuhan yang bekerja sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Pada saat kita tidak sanggup lagi, tangan Tuhan bekerja. Nah, penyelenggaraan Tuhan, kasih Yesus sang keraiman ilahi terjadi pada ibu itu. Tiba-tiba ada sebuah mobil datang. Set. Bu, orang itu turun katanya, Bu, saya mau beli tempe. Ibu itu jujur, maaf nak, tempenya belum jadi. Nanti Aris itu, saudara-saudari, semua tuntas, tas dibeli. Sampai ibu itu menangis terharu. Saudara-saudari, kalau Tuhan mengatakan di dalam kitab suci, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberikan kepadamu. Pertama-tama, jadilah benar-benar man for others, manusia bagi sesama. Dan pada saat Anda melakukan itu, saudara-saudara yang terkasih, Anda melakukan itu. Anda tidak berpikir untuk diri Anda sendiri, Anda berpikir untuk sesama. Saya tahu kadang-kadang ada hal-hal yang menghalangi diri kita untuk tidak sungguh-sungguh bisa berpikir baik, berkehendak baik, berbuat baik. Selalu saya masih ingat dan berkali-kali saya akan benar mengatakan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Pergunakanlah tanganmu untuk berbuat baik dan pergunakanlah hatimu untuk mencintai. Ibu itu sudah melakukannya. Dia harus membuat tempe, dia harus bekerja untuk nafkah hidup keluarganya, tetapi dia mengutamakan menolong tetangganya, meskipun dia dihadapi keraguan, laku atau tidak tempenya, tetapi ternyata penyelenggaraan Tuhan bekerja, tempe diborong. Saudara-saudari, dalam hidup nyata sehari-hari kita, hal yang sangat penting, sangat pokok, dan sangat fundamental adalah apakah kita sungguh percaya penyelenggaraan Tuhan, bahkan dalam situasi yang menurut kacamata manusia sangat buruk, sangat mengerikan, sangat tidak memungkinkan kita bisa survive, bisa selamat. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah saya sungguh percaya Tuhan? Dan ukuran iman itu bukan situasi badanmu, situasi keuanganmu, situasi kesehatanmu, situasi kantormu, situasi bisnismu. Ukurannya bukan itu. Hello! Kalau ukurannya itu, manusia salah dalam berpikir. Tetapi ukurannya adalah bahwa penyelenggaraan Tuhan terjadi, ukurannya adalah hatimu penuh damai, percaya, pecah gesang derek Gusti, mati hidup ikut Tuhan. Penyelenggaraan ilahi dalam situasi apapun, keluargamu, kesehatanmu, fisikmu, termasuk menghadapi virus corona atau Omikron ini, percayalah, kasih Tuhan terus bekerja. Andai pun saya harus sakit, Anda harus sakit, tetaplah dengan senyum. Karena pada saat Anda berani percaya pada penyelenggaraan ilahi, pada saat Anda berani bersandar pada penyelenggaraan ilahi, percaya pada keraiman Allah,
Percaya sungguh pada saat Anda nanti beradorasi, masakan duka Anda, derita Anda kepada Tuhan. Disitulah saudara-saudariku yang terkasih, kedamaian muncul. Jadi ukurannya, tolok ukurannya. Apa yang jadi ukuran adalah damai. Kalau Anda tidak memiliki damai, selalu bahasa Jawanya kemerungsung, khawatir. Apa? Anda memiliki harta, Anda mungkin kaya raya, mungkin Anda sehat, tetapi hati Anda penuh kecemasan. Untuk apa? Selalu khawatir. Untuk apa? Selalu cemas. Untuk apa? Mengapa cemas dengan banyak hal kalau kita punya Tuhan? Kesulitan ada, fakta. Kemiskinan ada, fakta. Hutang ada, fakta. Musibah ada, fakta. Virus corona, fakta. Tapi so what gitu loh. Bagaimana diri kita, percaya kita akan kasih Tuhan? Kalau kita begitu takut, begitu cemas, berkali-kali dalam kitab suci, Yesus mengatakan apa? Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir. Nah, apakah kalimat itu menjadi rema di telinga kita, di hati kita, di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh percaya? Saudara-saudara yang terkasih, semoga renungan di Jumat pertama ini dan pada saat nanti Anda beradorasi, katakan, Tuhan, aku percaya penyelenggaraanmu. Seperti Daud, seperti para santo-santa, para martir, aku percaya penyelenggaraanmu. Aku percaya Engkau tahu yang terbaik untukku. Tuhan memberkati.